Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat? Bertemu kembali dengan saya, Wulan Handayani, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching. Tujuan pendidikan itu menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikan. Pendidik sebagai coach. Tentu saja, seorang pendidik yang juga sebagai coach harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi yang dimiliki oleh coach agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberikan kebebasan dalam belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat dan bakat, serta profil belajar, supaya mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan bahagia. Akan tetapi, seorang pendidik dan juga sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan diri mereka sendiri. Pamong memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menstimulasi kekuatan kodrat anak. Pertanyaan dalam proses coaching juga menstimulasi murid berpikir kritis dan mendalam, sehingga murid dapat menemukan potensi diri dan mengembangkannya. 4 kompetensi bagi coach. Keempat kompetensi ini juga haruslah dimiliki oleh seorang pendidik. Pertama, membangun dasar proses coaching. 2, berkomunikasi memberdayakan. 3, memfasilitasi pembelajaran. Dan 4, membangun hubungan baik. Seorang pendidik yang juga seorang coach haruslah memiliki kompetensi tentang dasar-dasar proses coaching. Seorang pendidik yang juga coach tentu harus mampu berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi yang mampu memberdayakan dan mampu mengaktifkan potensi yang dimiliki oleh seorang murid untuk dikembangkan dalam kehidupannya. Seorang pendidik yang juga seorang coach harus mampu memfasilitasi pembelajaran dalam rangka mengaktifkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga proses pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik, menjadikan pengalaman yang bermakna dan juga bahagia. Dan yang terakhir, membangun hubungan baik adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dan juga sebagai seorang coach. Dengan hubungan yang baik antara coach dan coachee, antara pendidik dengan muridnya, maka cita-cita pendidikan Indonesia akan tercapai dengan baik. Apa itu coaching? Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan dilaksanakan dengan sistematis. Ada 4 teknik berkomunikasi dalam coaching. 1. Komunikasi asertif. 2. Menjadi pendengar aktif. 3. Bertanya efektif.
Dan 4. Umpan balik positif. Komunikasi asertif adalah komunikasi yang dibangun secara efektif, di mana apa yang disampaikan seseorang difahami atau dimaknai sama oleh orang lain, sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik di antara keduanya. Seorang coach juga harus mampu menjadi pendengar aktif. Pendengar yang tentu saja mampu memahami dan mendengarkan dengan tujuan dan dengan kesabaran. Seorang coach juga harus memiliki kemampuan untuk bertanya efektif dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menstimulasi seseorang untuk mengaktifkan potensi baik yang dimilikinya. Dan terakhir, seorang coach harus memiliki kemampuan mengumpan balik positif, sehingga proses coaching akan terjadi dengan baik. Tirta dalam coaching. Tirta adalah salah satu model coaching yang berdasarkan pada T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Jika proses coaching berhasil dengan baik, masalah-masalah yang mengganggu proses pembelajaran dan dapat menurunkan potensi murid akan dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, seorang pendidik haruslah memiliki kemampuan dalam melaksanakan coaching. Dan salah satu model yang bisa dikembangkan adalah model Tirta. Selamat melaksanakan praktik coaching di sekolah. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak.